Assalamualaikum guys. Balik lagi sama saya Mirda. Hari ini kita akan ngebahas kasus kriminal robot gede, di mana kasusnya tuh sempat menggemparkan warga Jakarta di tahun 1994 hingga 1996. Karena dia ini tuh merupakan serial killer dan pelaku sodomi juga, dan sempat membuat polisi kesulitan mengusut kasus ini. Oke, mari kita mulai. Siswanto alias Robot Gede lahir pada tahun 1963 di Desa Beji, Jawa Tengah. Siswanto sejak kecil memiliki masalah ekonomi karena orang tuanya yang hanya buruh tani, yang membuat Siswanto terpaksa tidak pernah merasakan sekolah seperti teman sebayanya. Siswanto juga orangnya pintar bergaul dan ceria, tapi Siswanto juga sering mengalami bullying karena punya cacat fisik yang membuat pergerakannya itu patah-patah seperti robot. Siswanto juga orangnya sangat lugu, karena keluguannya tersebut membuatnya sering menjadi objek pemuas nafsu temannya yang lebih tua dan semuanya laki-laki. Karena keluguannya, Siswanto hanya bisa pasrah dan Siswanto hanya bisa diam di rumah karena diancam oleh teman-temannya jika mengadu ke orang tuanya. Nah, pada tahun 1970-an, Siswanto meninggalkan desanya ke Jakarta karena sudah tidak tahan dengan perlakuan teman-temannya dan ingin mencoba peruntungan di ibu kota. Sesampainya di Jakarta, Siswanto hanya sendirian dan memaksanya menjadi pengemis dan pengamen untuk bertahan hidup. Berhubung Siswanto orangnya ceria, jadi dia punya banyak teman yang sesama anak jalanan, dan teman-temannya sering memanggil Siswanto dengan sebutan Robot Gede karena gerakannya patah-patah seperti robot. Dan itulah awal nama Robot Gede muncul. Siswanto juga diasuh oleh mami, yang dimana si mami ini menampung anak jalanan untuk dieksploitasi. Dan terjadi lagi dikarenakan Siswanto ini masih remaja, banyak preman di sana memanfaatkannya untuk menjadi pemuas nafsu mereka. Dan itulah yang menemani masa remaja Siswanto sampai dewasa selama bertahun-tahun. Pada tahun 1990, Siswanto beranjak dewasa dan sudah mengalami perubahan terhadap seks, yang dimana Siswanto mulai tertarik untuk melakukan hubungan dengan anak laki-laki. Siswanto selalu ingin melakukannya seperti apa yang dia alami dulu. Siswanto melakukan aksinya dengan cara menawarkan nasi bungkus kepada anak-anak jalanan yang kelaparan. Setelah memberi korban makanan, Siswanto mengajak korban ke tempat sepi seperti di gedung kosong atau di kebun lalu diruda paksa. Selain itu, Siswanto selalu mengancam para korban agar ketakutan. Semua korban Siswanto adalah anak jalanan yang membuat para korban tidak ada tempat mengadu karena hanya tinggal sebatang kara seperti Siswanto dulu saat menjadi korban. Siswanto semakin nekat. Yang biasanya dia membebaskan korban setelah berhubungan, kali ini dia membunuh para korban. Korban pembunuhan pertamanya adalah anak gelandangan yang tidak memiliki identitas. Seperti biasa, Siswanto menawarkan nasi bungkus ke korban dan mengajak korban ke tempat sepi. Setelah berhubungan, Siswanto membunuh korban lalu cairan merahnya dicampurkan di nasi bungkus yang dimakannya. Kemudian tubuh korban ditinggalkan begitu saja karena korban tidak memiliki identitas, membuat polisi sulit menemukan pelaku. Sepanjang tahun 1994, Siswanto telah menelan 7 korban dan semuanya memiliki kondisi tubuh yang sama saat ditemukan, di mana kondisi perut sudah robek dan lubang anus yang lecet karena benda tumpul. Polisi sulit untuk mencari pelakunya karena semua korban Siswanto merupakan anak jalanan yang tidak memiliki identitas, bahkan polisi tidak bisa menemukan jejak pelakunya, dan Siswanto semakin leluasa melancarkan aksinya. Di tahun 1995, Siswanto kembali menelan korban yang bernama Adri. Kali ini Siswanto memotong tubuh korban tujuannya agar muat di karung agar mudah untuk dibuang. Tapi kali ini aksinya ketahuan oleh warga sekitar yang bernama Babe Bayukuni. Dan ternyata mereka berdua saling kenal. Sebenarnya saat itu Babe juga memiliki kesamaan dengan Siswanto karena sama-sama suka dengan anak laki-laki, atau bisa dibilang pedofil. Tapi Babe tidak melaporkan karena Babe juga sama melakukan hal tersebut kepada anak yang dia rawat.
Setelah banyaknya korban yang berjatuhan akibat Siswanto dan Babe, membuat kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam tentang kasus tersebut. Karena takut ketahuan, Siswanto berpindah tempat untuk mencari korban selanjutnya dan tinggal di Bandara Lama Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan korban selanjutnya bernama Rio, seorang anak jalanan dan memiliki keluarga. Dengan modus yang sama, Siswanto melancarkan aksinya dan membungkus tubuh Rio di dalam karung dan meninggalkan begitu saja di dalam gedung Bandara Lama. Korban terakhir Siswanto ialah Wisnu dan masih melakukan aksinya di tempat yang sama, dan tubuh korban kembali ditinggalkan di gedung bekas bandara. Tubuh korban ditemukan dengan kondisi yang sama di dalam karung. Menurut keterangan ibu korban, Wisnu semasa hidupnya sering menjual koran di stasiun Kemayoran. Kemudian polisi menemukan titik terang dari korban karena teman Wisnu melihat saat terakhir Wisnu pergi bersama pria yang pergerakannya aneh seperti robot, dan para warga langsung memberi keterangan bahwa ciri-ciri tersebut sama seperti Siswanto. Siswanto pun ditangkap oleh kepolisian dan diperkuat bukti oleh kesaksian dari Babe Baikuni dan memberikan saksi bahwa ia melihat Siswanto memotong tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung. Dan diiringi juga pernyataan mengerikan dari Siswanto alias robot gede bahwa selama ini dia membunuh korban hanya sensasi belaka untuk memenuhi hasrat nafsunya, dan cairan merah korban selalu dicampurnya ke dalam nasi. Dan Siswanto juga mengatakan setelah itu, wis pokoknya lega aja, terus kepingin lagi. Bagi robot, seperti yang ia utarakan, membunuh adalah perkara sensasi. Tidak ada motif dendam atau mencari popularitas. Ia cuma ingin memenuhi hasratnya, tak lebih tak kurang. Kasus robot mencuat ke permukaan pada tahun 1997. Ia ditangkap polisi lantaran menjadi terdakwa sodomi dan pembunuhan terhadap sejumlah anak jalanan. Menurut catatan kepolisian, robot melakukan aksi bengisnya dalam kurun waktu dari tahun 1994 sampai 1996. Korbannya 8 anak jalanan di Jakarta dan 4 mayat korban ditemukan di Kemayoran, Jakarta Pusat, sisanya di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kondisi mereka seragam, bekas jeratan di leher, sayatan di perut, dan anusnya terdapat bekas luka terkena benda tumpul. Polisi sempat kewalahan mengusut pembunuhan berantai ini, hingga akhirnya polisi memperoleh titik terang usai korban ke-8 Siswanto ditemukan. Ditambah lagi polisi mendapatkan keterangan beberapa saksi. Dari keterangan tersebut ketemulah nama robot. Mulanya polisi ragu dengan nama robot, pasalnya secara fisik robot dianggap tidak seperti seorang pembunuh. Namun setelah melakukan pengecekan berkali-kali, polisi akhirnya meyakini bahwa pelaku pembunuhan adalah robot. Upaya pencarian robot pun segera dilakukan, tapi polisi tak menemukan robot di Jakarta. Berdasarkan informasi yang polisi dapatkan, robot pulang ke kampung halamannya di Ketandan, Batang, Jawa Tengah. Polisi lalu menciduk robot ketika ia sedang mengemis di stasiun kereta api di Tegal. Pada tahun 1997, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada robot. Ia kemudian dimasukkan ke lapas Nusa Kambangan, Cilacap. 1 dekade berselang, robot gede tewas akibat serangan jantung. Mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan robot tersebut, Erlangga Masdiana, kriminolog dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa anak-anak ditargetkan jadi korban karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Apakah kasus ini menutupi pelaku lain? Robot memang sudah ditangkap, tapi pembahasan mengenai kasus ini terus bergulir. Muncul dugaan robot bukanlah pelaku pembunuhan berantai. Ia hanyalah korban salah tangkap dan tumbal untuk menutupi keberadaan pelaku yang asli. Usman Hamid yang saat itu masih bekerja di Kontras mengatakan bahwa robot tidak mempunyai kemampuan membunuh karena di samping ia kurang waras, robot juga dikenal sebagai pribadi yang lugu. Lantas, siapa yang diasumsikan jadi pelaku asli pembunuhan berantai ini? Yap, namanya Baikuni alias Babe. Pada tahun 2010 silam, catat Liputan 6, Babe ditangkap polisi setelah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan berantai terhadap 14 anak. Motifnya, korban menolak hasrat seksual Babe.
Cara Babe menghilangkan nyawa mereka juga sama, menjerat leher korban dengan tali rafia hitam. Setelah korbannya tak bernyawa, Babe menyalurkan hasrat seksualnya. Sebagian besar korban Babe dimutilasi. Teori yang beredar seperti ini, yang membunuh anak-anak itu bukan robot, melainkan Babe. Ia menjadikan robot sebagai tameng atas perilaku bengisnya. Hal ini bisa dilihat dari pertama, Babe merupakan satu-satunya saksi yang memberatkan robot dalam persidangan. Waktu itu Babe memakai nama Sunarto. Ia mengatakan kepada hakim bahwa ia melihat robot melakukan aksi brutalnya di dekat bekas Bandar Udara Kemayoran sekitar pukul 1 dini hari. Dalam persidangan, Sunarto alias Babe mengaku sebagai pedagang baju bekas di Pasar Jiung, Kemayoran. Faktor kedua, seperti dituturkan Febri Irmansyah selaku pengacara robot, sekalipun robot mengakui kesalahannya, akan tetapi keterangannya patut diragukan mengingat robot punya masalah kejiwaan. Ketiga, ada korban Babe yang punya identitas yang sama dengan korban robot. Korban bernama Rio misalnya. Namun, tuduhan itu ditolak oleh kuasa hukum Babe, Rangga Rikusar. Menurut Rangga, Babe memang kenal robot, namun hanya sebatas teman seprofesi di jalanan. Rangga juga menambahkan bahwa Babe tak pernah jadi saksi dalam kasus robot. Sementara itu, Boy Rafli Amar, Kabid Humas Polda Metro Jaya, bersikuku apabila Babe dan robot gedek sama sekali tidak memiliki keterkaitan. Bahkan keputusan hakim dalam memvonis robot gedek menurutnya atas dasar pembuktian. Pernyataan Boy dibenarkan oleh Edward Syah Pernong saat itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jakarta Pusat. Edward menegaskan robot dan Babe adalah dua kasus yang berbeda. Menurut Edward, dalam mengusut kasus robot, polisi telah menerapkan sistem identifikasi berdasarkan prinsip ilmiah guna mengidentifikasi tersangka. Dalam mengungkap perkara robot, terang Edward, ada 3 hal yang dikulik penyidik, bukti langsung, bukti penghubung, dan bukti pencari. Polisi menemukan bekas sperma robot di TKP. Kemudian, sidik jari robot juga teridentifikasi pada pisau cutter yang tertinggal di TKP. Beberapa barang milik korban juga ditemukan pada robot. Belum lagi keterangan dari saksi yang menyaksikan korban selalu bersama robot. Faktor yang menambah keyakinan Edward ialah pengakuan dari robot sendiri yang mengaku telah membunuh beberapa anak. Plus, robot menyebutkan beberapa tempat kejadian di mana ia melakukan aksi-aksinya.